Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Bersatu hati dalam doa Selasa 2 Agustus 2022. Saya beri judul, Kita Bukan Tarsan yang hidup sendiri di hutan, berteman dengan hewan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Kolose 4 ayatnya yang ke-2 sampai ke-6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mendengar dan merenungkannya, berbahagialah kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak hidup seorang diri, seperti Tarsan yang hidup di hutan. Tidak ada manusia lain selain dirinya. Ia hanya berteman dengan hewan dan hewan. Tak heran apabila Tarsan tidak bisa berkata-kata dalam bahasa manusia. Bahkan cara ia berelasi dan bersikap pun menyerupai lingkungannya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, ketika Allah melihat Adam seorang diri di Taman Eden, ia memberikan seorang teman bagi Adam. Allah memang menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, Ia menempatkan kita dalam suatu kehidupan bersama dengan sesama kita, manusia. Allah ingin agar kita benar-benar hidup sebagai manusia, sebagaimana manusia ciptaannya, yang serupa dan segambar dengan dirinya. Dan ketika Allah menjadikan kita sebagai makhluk sosial, hal ini bukan tanpa maksud. Kolose 4 ayat yang kedua sampai yang ke-6 tadi, yang menjadi bagian dari perikop yang diberi judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana semestinya menjalin relasi dengan sesama kita. Pertama, kita diutus untuk menjadi pembawa berita tentang Kristus sebagaimana Paulus yang memberitakan tentang kasih Allah kepada lingkungannya. Yang kedua, hendaknya hidup kita penuh dengan hikmat. Hikmat akan membuat kita mengetahui bagaimana menjalin relasi dengan orang lain. Hikmat akan menolong kita dalam berpikir, bersikap, dan bertutur. Hikmat juga akan membuat kita peka dan peduli terhadap semua orang, sehingga kita mampu untuk saling mendoakan dan menopang antara satu dengan yang lain. Selain itu, hikmat akan membuat kita sadar waktu dan menghargai waktu. Jika kita dapat melakukan semua itu, maka relasi kita dengan lingkungan di mana kita akan berada akan berjalan baik. Kita akan dimampukan untuk menerangi dan menjadi teladan bagi sekeliling kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pembawa berita yang menerangi lingkungan kita di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Jawabannya hanya kita yang tahu, saudara dan saya. Orang lain mungkin bisa menilai, namun kita sendirilah yang tahu apa yang menjadi bagian kita dan apa dan bagaimana kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur telah diingatkan melalui bacaan Alkitab malam ini. Ajarlah kami untuk mengingat, menjaga dan memelihara relasi dengan sesama kami yang didasari oleh cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami pembawa berita
mulai dari cara kami berpikir, bersikap, dan bertutur. Dalam kasih-Mu yang akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.